Selamat datang di video ini. Ada situasi gila yang sedang terjadi saat ini antara grup Volkswagen dan Porsche. Serikat Pekerja mengatakan tidak ada perubahan yang akan terjadi, tidak ada pabrik yang akan tutup. Sementara Volkswagen bersikeras bahwa mereka harus menutup beberapa pabrik karena tidak mampu membayar tagihan. Pembicaraan berhenti pada pukul 12 malam tadi, dan rencananya akan dilanjutkan pagi ini pukul 9. Namun, kini giliran Mercedes-Benz yang mengungkapkan masalah besar yang mereka hadapi. Setelah memecat 20.000 staf hanya beberapa tahun lalu, Mercedes-Benz kini berencana untuk memecat 16.000 staf tambahan sebagai bagian dari langkah penghematan yang sangat diperlukan. Mercedes-Benz telah mengungkapkan perlunya memangkas biaya miliaran euro setiap tahun. Pada tahun 2019, mereka mengumumkan akan memangkas 10.000 pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan. Dame, Direktur Hubungan Perburuhan dan anggota Dewan Manajemen Wilfried Porr, mengatakan dalam panggilan telekonferensi bahwa jumlah total PHK ini akan mencapai angka 5 digit di seluruh dunia. Langkah ini datang 2 minggu setelah CEO Ola Källenius mengumumkan kepada investor di London bahwa perusahaan akan menerapkan program penghematan untuk mengurangi biaya personel sebesar 1,4 miliar euro. Ini dilakukan setelah 2 peringatan laba dalam beberapa bulan terakhir. Ola berjanji kepada pemegang saham dan investor bahwa dia akan melakukan segala yang diperlukan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, dan pemecatan massal ini adalah bagian dari langkah tersebut. Surat kabar Jerman, Bild, melaporkan bahwa Mercedes-Benz mengakui perlunya memangkas beberapa miliar euro setiap tahun, namun pada saat itu belum mengungkapkan secara rinci bagaimana mereka akan melakukannya. Mercedes-Benz menghadapi penurunan penjualan, dan meskipun produk mereka bagus, tidak semua konsumen merasa mereka memenuhi ekspektasi sebagai produsen mobil premium. Mercedes-Benz mengklaim mobil listrik mereka adalah masa depan perusahaan, namun kenyataannya, penjualan tidak sebaik yang diharapkan. Tantangan ini membuat Mercedes-Benz harus mengambil langkah besar untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka demi masa depan. Mobil listrik Mercedes-Benz, meskipun sering dipromosikan sebagai masa depan perusahaan, tampaknya tidak sepenuhnya memenuhi harapan konsumen. Banyak tes oleh jurnalis dan media menunjukkan bahwa mobil-mobil ini, meskipun baik, tidak cukup canggih untuk harga ratusan ribu euro atau dolar yang diminta Mercedes-Benz. Akibatnya, penjualan mereka di Cina dan berbagai negara lain mulai mengalami penurunan. Kekhawatiran kini menyelimuti perusahaan, meskipun ada kebijakan perlindungan karyawan yang dikenal sebagai Zukunftssicherung 2030, ZUSI 2030. Kebijakan ini melindungi karyawan di Jerman dari redundansi wajib hingga akhir tahun 2029. Namun, media seperti Euronews melaporkan bahwa Mercedes-Benz kemungkinan akan memecat hingga 10.000 staf pada awal bulan depan sebagai bagian dari langkah penghematan biaya. Keputusan ini datang di tengah persaingan ketat di industri otomotif global yang semakin didominasi oleh produsen mobil listrik asal Cina. Mercedes-Benz sendiri menghadapi tantangan besar dalam menjaga posisinya. Laporan terbaru dari media Jerman mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tengah mengimplementasikan program baru bernama Next Level Performance, yang bertujuan menghemat 5 miliar euro antara sekarang dan tahun 2027. Sayangnya, langkah ini diperkirakan akan menyebabkan hilangnya lebih dari 15.000 pekerjaan, atau sekitar 10% dari total karyawan global mereka, yang saat ini berjumlah 166.000 orang. 2 tahun lalu, Mercedes-Benz sudah mengumumkan penghapusan 20.000 pekerjaan, dan kini pengurangan hingga 16.600 pekerjaan baru sedang dipertimbangkan. Sebagian besar pengurangan ini diperkirakan terjadi di luar produksi langsung, dengan kemungkinan hingga 25% dari pekerjaan di sektor-sektor tertentu akan terdampak. Sumber-sumber media Jerman juga menyebutkan bahwa meskipun perusahaan akan mempertahankan karyawan di Jerman hingga 2029, pemangkasan personel global tidak dapat dihindari. Selain itu, Mercedes-Benz baru-baru ini mengumumkan perubahan di tingkat manajemen puncak. 3 anggota dewan, Sabine Kohleisen, sumber daya manusia, Renata Jungo Brunger, integritas dan urusan hukum, dan Hubertus Troska, Cina Raya, akan pensiun tahun depan.
Bersamaan dengan itu, pabrik mobil listrik mereka di Brussels, Belgia, juga telah ditutup, menyebabkan 3.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Langkah-langkah ini menunjukkan tekanan yang dihadapi Mercedes-Benz dalam menghadapi pasar global yang semakin kompetitif, terutama dengan bangkitnya produsen mobil listrik Cina. Meski demikian, perusahaan tetap berkomitmen untuk memenuhi target efisiensi biaya mereka, meskipun hal ini berarti mengambil keputusan sulit terkait pemangkasan tenaga kerja. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Mercedes-Benz memiliki kebijakan perlindungan pekerjaan di Jerman hingga 2029, yang berarti mereka tidak dapat memecat siapapun di wilayah tersebut selama periode tersebut. Namun, jika Mercedes memutuskan untuk menutup sebuah pabrik, mereka tidak lagi memiliki kewajiban untuk mempertahankan stafnya, karena kontrak tersebut otomatis menjadi batal demi hukum. Strategi seperti ini tampaknya memberikan jalan keluar bagi Mercedes-Benz untuk menghindari klausul Jerman ini. Namun, pertanyaan muncul, mengapa produsen mobil menandatangani klausul yang mengikat mereka untuk tidak memecat siapapun? Sistem seperti ini jelas bukan berbasis prestasi. Jika seseorang tidak bekerja atau tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, mereka tetap tidak dapat dipecat, sebuah konsep yang tampaknya aneh dan kurang efisien dalam konteks bisnis. Terlepas dari itu, laporan menunjukkan bahwa Mercedes-Benz akan memberhentikan hingga 16.000 karyawan. Ini adalah angka yang signifikan, terutama mengingat perusahaan sudah memecat 20.000 staf hanya beberapa tahun lalu. Situasi ini mengejutkan, terutama bagi produsen mobil seperti Mercedes-Benz, yang menjual mobil listrik dengan harga rata-rata sekitar $80.000 AS. Dengan harga setinggi itu, harapannya adalah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Hal ini menimbulkan perbandingan dengan pencapaian Tesla dan BYD, yang mungkin lebih signifikan dari yang diperkirakan sebelumnya. Tesla, misalnya, tampaknya telah berhasil menciptakan margin keuntungan yang jauh lebih baik meskipun beroperasi dalam pasar yang sama. Mercedes-Benz sendiri mengakui bahwa margin keuntungan dan pengembalian investasi di sektor kendaraan listrik sangat rendah. Mereka bahkan menggambarkannya sebagai brutal. Perusahaan mengklaim bahwa tekanan ini memaksa mereka untuk mengalihkan sebagian investasi dari mobil berbahan bakar bensin ke sektor lain, meskipun ini bisa jadi memperburuk keadaan jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat. Telah dilaporkan sebelumnya bahwa saya yakin Mercedes-Benz menghasilkan keuntungan dari penjualan kendaraan listrik, mengingat harga jual rata-rata yang sangat tinggi. Namun, data menunjukkan sebaliknya. Bahkan Mercedes-Benz sendiri mengatakan bahwa keuntungan mereka dari kendaraan listrik jauh dari memadai. Sebagai contoh, kendaraan listrik Mercedes-Benz yang saat ini berada di pasar sebagian besar merupakan model premium dengan harga jual tinggi. Tetapi meskipun begitu, perusahaan masih menghadapi tekanan luar biasa pada margin keuntungan. Mungkin ini adalah tanda bahwa strategi mereka perlu dievaluasi kembali untuk menghadapi tantangan di pasar yang semakin kompetitif. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.